Alasan Max Hilger seperti orang linglung saat timnas Indonesia diajar China. Ada pengaruh instruksi Sintayong. Max Hilger menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang dianggap gagal menunjukkan performa terbaiknya. Akan tetapi salah satu bermain bersama Asnawi di posisi bek kanan membuat Mes kebingungan sendiri. Terlihat beberapa kali di saat Mes memegang bola, enggan mau mengumpan kepada Asnawi. Tampak di situ Mes geram kepada Asnawi beberapa kali sering kehilangan bola maupun salah passing. Gaya kerasak kerusuk Asnawi salah satunya ialah para penggemar Garuda memberikan kritik sekaligus kecewa dengan penampilannya yang juga menjadi kapten timnas Indonesia di laga melawan China ini. Asnawi dianggap bermain egois dengan memaksakan melewati beberapa pemain ketimbang memberikan umpan kepada rekan setimnya. Selain itu pemain Port FC itu juga dikritik karena membuat jarak yang cukup jauh dengan para bek tengah kanan, kerap minim dukungan dari rekan setimnya saat mendapatkan serangan balik dari lawan. Belum lagi saat terjadi keributan kecil antara Nathan dengan pemain China, di mana kehadiran Asnawi sebagai kapten yang kurang tanggap dipertanyakan. Fans Garuda sekaligus netizen pun mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa ada 4 pemain Indonesia yang lebih pantas menyandang status sebagai seorang kapten. Para penggemar pun dengan kompak menyebut bahwa Jai Ijes, Jordi Amat, Rizky Ridho, ataupun Tom Haye lebih pantas menjadi kapten. Sementara itu, Indonesia akan kembali unjuk gigi melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November mendatang. Di sisi lain, Mes menempati posisi bek tengah kanan, bertandem dengan Jai Ijes dan Calvin Verdong di lini belakang dengan formasi 3-4-3. Pada prosesnya, Mes terlihat mendapatkan instruksi khusus dari Sintayong untuk tampil lebih menyerang. Meski berposisi sebagai bek tengah, dia kerap kali terlihat melebar layaknya bek sayap kanan. Instruksi itu pun membuat Mes lebih banyak terlibat dalam membangun serangan. Dia kerap bekerjasama dengan Asnawi selaku wingback serta gelandang Ivar Jenner. Namun, Mes tak terlihat nyaman memerankan posisi itu. Dia sering maju bahkan hingga kotak penalti lawan, namun kurang sigap untuk kembali menjaga pertahanan. Gol kedua China tak lepas dari kesalahan Mes. Posisinya yang kerap melebar membuat jarak dirinya dan Jai begitu lebar. Hal itu dimanfaatkan China untuk melancarkan serangan balik cepat hingga Zhang Yuning berhasil mencetak gol pada menit ke-44. Sintayong bereaksi cepat setelah itu, Mes langsung digantikan Rizky Ridho di awal babak kedua. Lantas apa yang menyebabkan bek 23 tahun andalan FC20 itu terlihat linglung? Dia tak biasa main di sistem 3 bek. Bersama FC20, Mes terbiasa tampil dengan formasi 4 bek, di mana dirinya menempati pos bek tengah bersama satu rekan lainnya yaitu Max Burns. Sistem formasi yang dipakai FC20 jelas berbeda dengan Sintayong. Mes dinilai belum terbiasa dengan sistem 3 back yang dipakai skuad Garuda, membuat dirinya masih menyesuaikan waktu yang tepat dalam hal transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Sudah lama tak bermain di back sayap kanan. Saat laga menghadapi China, Mes terlihat bermain sebagai back sayap kanan karena posisinya begitu melebar meski di atas kertas adalah back tengah. Sintayong mungkin berani memberikan instruksi tersebut karena melihat Mes pernah menempati pos back sayap kanan dalam beberapa kesempatan di klub. Akibat kekalahan ini, timnas tertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup C. Sementara China tetap berada di dasar klasemen. Meski kalah, peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia sebenarnya belum tertutup. Kans itu masih ada meski sulit dengan 6 laga tersisa. Saat ini timnas hanya berjarak 2 poin dari posisi kedua yang dihuni Australia. Posisi pertama dan kedua klasemen akan otomatis lolos ke Piala Dunia di fase ini. Kemudian untuk lolos ke babak keempat yakni dengan finish di peringkat ketiga dan keempat masih dalam jangkauan timnas. Dengan demikian, persaingan untuk merebutkan jatah tiket lolos langsung dan melangkah ke babak keempat kualifikasi masih akan terus sengit. Kekalahan dari China diprediksi bakal mempengaruhi peringkat timnas dalam ranking FIFA. FIFA rencananya akan merilis peringkat terbaru. Menurut hitung-hitungan FUTI Ranking, kekalahan 1-2 dari China membuat Indonesia kehilangan 9,69 poin. Dengan kehilangan poin itu, posisi skuad Garuda dalam ranking FIFA merosot ke posisi 130 atau turun 3 peringkat dari posisi terhitung terbaru 1-7 seimbang 2-2 melawan Bahrain. Meski menelan kekalahan pertama, posisi timnas di peringkat kelima klasemen grup C tak berubah. Indonesia mengoleksi 3 poin unggul selisih gol atas China. Timnas akan menjalani pertandingan berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia dengan menjamu Jepang pada 15 November mendatang. 4 hari berselang akan menjamu Arab Saudi 19 November. Karena STY sudah menggunakan sepanjang babak kedua, pergantian itu pun dilakukan untuk memasukkan Malik Rizalti dan Pratama Arhan. Harus diakui Asnawi tak bermain di level terbaiknya saat diturunkan sebagai starter. Namun Sintayong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia itu. Ia sering kehilangan momentum ketika timnas menyusun serangan. Meski demikian, Sintayong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. Sintayong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga melawan China. Hal ini jelas lantaran Sintayong ingin memberi ruang pada Sain Patinama sebagai wingback namun tak ingin menempatkan Calvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Ridho bakal main mendampingi Jai Ijes dan Max Hilger.
Sebagai bek tengah, Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketertinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Sintayong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Calvin Verdong ataupun Sen Patinama sebagai wingback kiri dan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya dapat bermain bersamaan. Selanjutnya setelah laga, Sintayong mengungkapkan pendapatnya antara timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang disesalkan Sintayong sebagai pelatih. Seperti yang diberitakan, timnas gagal meraih kemenangan atas China. China berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan pertama Arhan yang dieksekusi langsung oleh Tom Haye. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui ada penjelasan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Ia menyoroti soal permainan timnas China selama pertandingan yang tak pernah disangkanya. Karena kami kalah di pertandingan ini, aku tak ingin membuat banyak alasan, ungkap Sintayong. Meski demikian, ia mengakui ada hal yang tak pernah terpikirkan olehnya. Aku tidak pernah menyangka China untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush. Ujar pelatih Korea Selatan ini. Itu sedikit disayangkan. Dirinya juga menambahkan alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Sintayong gagal meraih kemenangan. Aku sebenarnya mengapresiasi permainan China. Lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih baik, ungkapnya menambahkan. Kekalahan itu membuat poin Garuda di klasemen sementara grup C sama dengan China. Meski demikian, ranking kedua negara belum berubah dari pertandingan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat ke-5, sedangkan China berada di peringkat ke-6.